Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, izinkan saya mengajukan satu pertanyaan. Pernahkah kamu merasa lelah menjalani hidup ini? Merasa sudah berusaha sekuat tenaga, tetapi hasilnya belum juga terlihat? Pernahkah kamu berdoa berkali-kali, namun seolah-olah jawaban itu belum juga datang? Atau mungkin kamu sedang memikul masalah yang tidak diketahui siapapun. Di luar sana, kamu tampak tersenyum, tetapi di dalam hati ada kegelisahan yang sulit dijelaskan. Jika hari ini kamu sedang berada dalam keadaan seperti itu, maka izinkan saya mengatakan satu hal: kamu tidak sendirian. Hidup memang tidak selalu mudah. Setiap manusia memiliki ujiannya masing-masing. Ada yang diuji dengan kekurangan harta, ada yang diuji dengan sakit, ada yang diuji dengan kehilangan orang yang dicintainya, ada yang diuji dengan pekerjaan, ada yang diuji dalam rumah tangga, dan ada pula yang diuji dengan kegelisahan yang tidak terlihat oleh siapapun. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengabarkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 155 bahwa manusia akan diuji dengan rasa takut, lapar, berkurangnya harta, jiwa, dan buah-buahan. Lalu Allah memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa ujian adalah bagian dari kehidupan, bukan tanda bahwa Allah membenci kita, bukan pula bukti bahwa Allah meninggalkan kita. Justru di tengah ujian itulah kita seringkali belajar menjadi lebih kuat, lebih sabar, dan lebih dekat kepada Allah. Sahabatku, pernahkah kalian memperhatikan sebuah benih? Sebelum tumbuh menjadi pohon yang kuat, ia harus terlebih dahulu terkubur di dalam tanah. Tempat yang gelap, tempat yang sempit, tempat yang tidak nyaman. Namun justru dari sanalah kehidupan baru dimulai. Begitu juga dengan manusia. Kadang kita merasa hidup sedang berada di titik yang paling gelap. Namun kita tidak pernah tahu bahwa Allah sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih baik. Masalahnya adalah kita sering ingin memahami seluruh rencana Allah. Padahal kemampuan kita sangat terbatas. Kita hanya melihat hari ini, sedangkan Allah mengetahui masa lalu, masa kini, dan masa depan. Karena itu, ketika sesuatu tidak berjalan sesuai dengan harapan, jangan terburu-buru mengatakan bahwa hidup tidak adil. Boleh jadi Allah sedang melindungi kita dari sesuatu yang belum kita ketahui. Sahabatku, ada satu ayat yang sangat menenangkan hati, bahwa Allah berfirman bahwa Allah sangat dekat. Allah mengabulkan doa orang yang berdoa kepadanya ketika orang itu berdoa. Betapa indahnya ayat ini. Allah tidak mengatakan bahwa kita harus menjadi manusia yang sempurna terlebih dahulu. Allah tidak mengatakan bahwa kita hanya boleh datang ketika hidup sedang baik-baik saja. Tetapi Allah membuka pintu bagi siapa saja yang ingin kembali kepadanya. Olehnya itu, datanglah dengan air mata, datanglah dengan penyesalan, datanglah dengan hati yang lelah, karena Allah tetap mendengar. Mungkin hari ini doa kita belum terwujud, tetapi bukan berarti Allah tidak mendengar.
Kadang Allah mengabulkan doa dengan segera. Kadang Allah menundanya karena ada waktu yang lebih baik. Dan kadang juga Allah menggantinya dengan sesuatu yang bahkan lebih baik daripada yang kita minta. Sahabatku, coba ingat kembali perjalanan hidup kalian. Bukankah dulu kalian pernah ada masalah yang terasa sangat berat? Saat itu, kamu mungkin berpikir bahwa aku tidak akan sanggup melewati ini. Tetapi coba lihatlah hari ini. Kamu masih berdiri, masih bernafas, masih melanjutkan kehidupan. Artinya, Allah telah menolong kamu melewati ujian itu. Mungkin pertolongan Allah tidak selalu datang dalam bentuk keajaiban yang besar. Kadang pertolongan itu hadir melalui orang yang memberi semangat, melalui doa seorang ibu, melalui kesempatan yang tidak pernah kita sangka, atau bahkan melalui kekuatan hati untuk bertahan 1 hari lagi. Sahabatku, jika hari ini hidup terasa berat, jangan pernah menjauh dari Allah. Justru mendekatlah. Perbanyak doa, perbanyak istighfar, jaga sholat. Luangkan waktu membaca Al-Quran, karena hati manusia membutuhkan tempat untuk kembali. Dan tidak ada tempat yang lebih menenangkan selain kembali kepada Allah. Jangan merasa malu menangis dalam doa, karena air mata yang jatuh karena berharap kepada Allah bukanlah tanda kelemahan. Justru itu adalah tanda bahwa kita menyadari siapa tempat bergantung yang sebenarnya. Sahabatku, mungkin kamu sedang menunggu pekerjaan, sedang menunggu kesembuhan, sedang menunggu jodoh, sedang menunggu rezeki, sedang menunggu jalan keluar. Sambil menunggu, jangan pernah berhenti berbuat baik. Tetaplah berusaha, tetaplah berdoa, dan tetaplah percaya bahwa Allah mengetahui apa yang sedang kita rasakan. Karena tidak ada satupun keluh kesah yang luput dari pengetahuannya. Ingatlah, gelapnya malam tidak berlangsung selamanya. Hujan tidak turun tanpa henti. Dan setiap kesulitan yang Allah tetapkan datang bersama kesempatan untuk bertumbuh dan berharap kepadanya. Sahabatku, mari kita akhiri renungan hari ini dengan satu keyakinan, bahwa hidup memang tidak selalu mudah. Akan ada air mata, akan ada kehilangan, akan ada kegagalan, dan akan ada hari-hari ketika kita merasa lemah. Tetapi selama kita masih memiliki Allah, kita tidak akan pernah benar-benar sendirian. Peganglah harapan itu. Jangan biarkan kesulitan membuat kita putus asa dari rahmat Allah. Teruslah melangkah walaupun perlahan, teruslah berdoa walaupun dengan suara yang lirih. Teruslah berharap walaupun keadaan belum berubah. Karena Allah selalu bersama hambanya dengan ilmu, kasih sayang, dan pertolongannya sesuai kehendaknya. Semoga Allah menguatkan hati kita ketika menghadapi ujian. Semoga Allah memberikan kesabaran ketika jalan terasa berat. Dan semoga Allah menjadikan setiap kesulitan sebagai jalan untuk semakin mengenal dan mencintainya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk mendengarkan. Dan jika nasihat hari ini bermanfaat, bagikan kepada keluarga, sahabat, dan orang-orang yang kamu sayangi. Mungkin ada seseorang yang hari ini sedang membutuhkan pengingat bahwa ia tidak sendirian. Sampai jumpa di nasihat hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.